喜悦的悦纳我们每一个人。 Tuhan pasti berkenan pada setiap kita. 阿们， Amin. 哈利路亚。 Haleluya. 来，我们预备我们的心，我们先敬拜主，好不好？ Yuk, mari kita mulai untuk sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita mulai. Haleluya. Kiana karabaya shana riana kiana rarabo. Haleluya. Haleluya. 来，我们一起来敬拜。 Mari sama-sama buka suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shenderarabo. Kineraba. Dengan penuh kerinduan menyembah Engkau. 我们渴慕来朝见你，耶稣，敬拜你，耶稣，你来了吗？谢你来了我，哈利路亚，哈利路亚，来对他说哈利路亚，哈利路亚， Katakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus, 我们来到你面前， kami datang ke hadapan-Mu. 我们要唱我 Kami 们信心的 menyanyikan 歌， lagu iman kami. 我们要唱敬拜赞美的歌， Kami mau menyanyikan pujian penyembahan. 我们要献上我们的一切，我们献上我们的生命，交托给你。 Kami mau serahkan hidup kami, segalanya yang kami punya kepadamu. 愿你喜悦的接纳， Biarlah Engkau berkenan menerimanya. 主，我们感谢你 Terima kasih ya Tuhan, 掌管我们的聚会， kuasai ibadah kami. 从头到尾全部恭恭敬敬交托在你的恩手中。 Dari awal sampai akhir, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. 祷告奉主耶稣基督得胜的名求， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. 现在我们要宣告我们教会的 DNA。 Sekarang kita akan 你们在家里可以用印尼文，我读中文的好不好？1、2、3，我们教会的 DNA 是重修到位的帐幕，神刚强壮大的军队，拥有昼夜同心合一、祷告、赞美、敬拜的生活方式，并在这时代行神的旨意。哈利路亚！ haleluya. 我们每一个人都有这个 DNA， Setiap kita memiliki DNA ini.
所以我们就是祷告、敬拜、赞美，并且行神之意的人。 Jadi kita semua adalah orang-orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan siang dan malam. Serta melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. 哈利路亚！ Haleluya. 现在我们要敬拜我们的神， Sekarang kita akan puji Tuhan, teruskan. 我们用信心唱这首歌。 Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Haleluya. 唱，我在翅膀荫下，遮盖我，在你大能手中。 当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。祝你能作王，在洪水中。我要安静，知你是神。 我灵安息在基督里，我灵安息在基督里。你大能，你大能，使我安然信靠，使我安然信靠。 当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。祝你能作王，在洪水中。我要安静，知你是神。 当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。祝你能作王，在洪水中。我要安静，知你是神。 好几个礼拜前Beberapa Kelly minggu lalu, 有分享， ada sharing 我们要安静，以至于我们能够祷告。 biarlah kita tenang supaya kita bisa berdoa. 我们的牧师也是已经分享过， Gembala kita juga sudah pernah sharingkan. 我们的神是掌管一切的。 Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. 我们要真的依靠他， Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia, 相信他， percaya kepadanya, 交托我们的生命给他， dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. 以至于我们能够度过这段艰难的时间。 Supaya kita dapat melalui semua masa-masa sulit ini. 来，我们再一次跟他说，跟主说，主 Mari 啊， sekali lagi kita katakan pada Tuhan, ya Tuhan, 藏我在你的隐秘处里面， sembunyikan aku di dalam secret place-Mu. 藏我在你的隐秘处里面。 Sembunyikan aku dalam secret place-Mu, Tuhan. 跟主说，主啊，藏我在你的隐秘处。 Bilang sama Tuhan, Tuhan, sembunyikan aku dalam secret place-Mu. 藏我在你的翅膀以下，翅膀以下遮盖我们，遮盖我，在你大能手中，在你大能
的手中。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。主你能作王，在洪水中，我要安静，知你是神。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。主你能作王，在洪水中，我要安静，知你是神。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。主你能作王，在洪水中，我要安静，知你是神。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空。主你能作王，在洪水中，我要安静，知你是神。我要安静，知你是神。我要安静，知你是神。来，我们一起敬拜。哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚。来，我们一起说方言。Mari sama-sama kita 如果还 berbahasa 不会 roh. 说方言的，一起说哈利路亚，哈利路亚。 Yang belum bisa bahasa roh, 我们一起来， sama-sama. 一起来。Haleluya. Haleluya. Kinenarara. Oh， 藏我们在你的隐秘处，叫我们的安宁，安静在你的怀里，相信你是掌管一切的主。哈利路亚，我们要仍然赞美你，我们要仍然敬拜你，我们要信靠你。哈利路亚，哈
稣，我们爱你。 Haleluya Yesus, kami mengasihi. 主，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 你是信实的上帝， Engkau Allah yang setia. 你是照顾我们的神， Engkau Allah yang menjagai kami. 你就是爱我们的天父。 Engkau Bapa yang mengasihi kami. 主啊，继续藏我们在你的翅膀以下， Sembunyikan naungi kami di bawah sayap-Mu. 带我们进入到你的隐秘处， Bawa kami masuk ke dalam secret place-Mu. 直到我们可以成为有福的人。 Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. 谢谢你，主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 我们爱你。 Kami mengasihi Engkau. 一起说我们爱你， Sama-sama katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. 我们爱你， Tuhan, kami mengasihi-Mu. 主啊，我们爱你。 Tuhan, kami mengasihi-Mu. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. 现在我们要请我们的牧师来宣告第3个五旬节。 Berikut kita undang gembala kita untuk bahwa kita deklarasikan Pentakosta ketiga.牧师啊，稍等哈，因为应该他的讯号不好，所以我们先唱一首歌好不好？ Oke, 一起来敬拜 kita 赞美 tunggu, 神。 kita teruskan puji Tuhan, sembah Tuhan. Amin. 耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。这次，耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。一起呼求他名，耶稣，耶稣。耶稣，耶稣，狂风暴雨急浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。再次，耶稣，耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。一起呼求他的名，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。狂风暴雨急浪中，你的恩典不离开。你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，
风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。再次，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们宣告第3个五旬节。Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 来，我们一起要宣告第3个五旬节。第3个五旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述杀节舍弃的浇灌。第3个五旬节是主耶稣在来之前最大是最后的一波圣灵收割。第3个五旬节将兴起耶利米时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际的行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节从印度尼西亚开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第3个五旬节带下能力，使我们来完成主的大使命，之后主耶稣就要再来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。第3个五旬节圣灵浇灌，领受，领受，领受，领受，哈利路亚，阿门，阿门。我们要听这个礼拜的报告，而且接下来我们的姊妹 Hetty 要分享她的见证，请。Kita berikut akan dengarkan pengumuman, kemudian ada satu kesaksian dari saudari kita Hetty. Silakan. Bình an，以下我们要听这个礼拜华语堂的报告。每一个礼拜六下午5点钟，我们华语堂有透过 Zoom 的祷告会，账号是87047087628，希望每一个家人都能够一起来参加，我们一起进神的殿，一起祷告，而且需要被祷告的家人可以一起来参加，我们会一起陪你祷告。每礼拜3晚上7点半，我们华语堂有一个磐石上的房子生命建造营的课程，也是透过 Zoom， 账号是881487904888，希望更多的家人一起来参加，让我们一起来学习。我们华语堂每一天有导读的活动，就是每一天我们会一起透过 WhatsApp 一起来读神的话，用神的话来祷告，让我们学习怎么样祷告，合神心意的祷告。还没有参加导读的，可以找Jenny姐妹来报名，她手机号码是081587859991。每礼拜4晚上，我们教会很多的小组聚会，有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、兴起发光小组、神之家小组，而且每一个礼拜5晚上还有一个青少年的小组。还没有参加小组的，可以向上帝姐妹来报名，手机号码是089608369134。我们华语堂的每一堂的线上的聚会和礼拜3的课程都会播放到网站 YouTube 的网站上，账号是 GBI Mandarin Rayon 1C， 就可以重复看。要支持神的工作，在我们华语堂有2种的方式。第一的奉献可以转账到马来西亚的银行
账号是267-021-1501，账户的名字是Sandy Cristiani，也可以透过 offer， 手机号码是089608369134。我们相信，当我们愿意献上我们的感恩为祭，用我们的财物来献上感恩，我们相信神必定会大大的来祝福我们。以下是我们的一起领圣餐，希望大家预备好饼和杯。报告结束，上帝祝福大家。然后这个礼拜3开始，我们要学习关于末世的征战。Oke, jadi dalam minggu untuk kelas Rabu yang akan datang, kita akan belajar tentang peperangan rohani. 所以，如果你要知道关于共济会呀、关于光明会呀、然后那些就是掌管世界的那些黑势力， Jadi kalau kita mau tahu tentang strategi musuh, kita mau tahu tentang apa itu Illuminati, apa itu peperangan di akhir zaman, 我们可以参加星期3的就是生命建造营。 mari kita sama-sama hadir untuk di dalam kelas membangun diri di atas batu karang. 我们的教会周牧师会教导我们关于这些属灵征战，末日的属灵征战。 Karena di dalam 4 minggu ke depan di setiap hari Rabu, Pastor Angel Hui akan Angel Xiao akan menyampaikan tentang apa peperangan pada akhir zaman. 所以大家期待一起学习吗？ Semua menantikan untuk belajar. 我渴慕看到每个人的脸出现在星期3的时候。 Saya rindu untuk lihat semua wajah-wajah yang hadir ini bisa ikut di dalam kelas hari Rabu nanti. 哈利路亚！ Ya. 现在我们要听我们的姊妹 Hetty 的见证。 Oke, sekarang kita akan dengarkan kesaksian dari saudari kita Hetty. Silakan. 牧师平安，家人们大家平安，谢谢大家。我在这里要做一个小见证。我上个月被感染到新冠病毒，因为神的怜悯、神的医治、神的大能，所以我今天完全的医治、完全的恢复了。也谢谢大家不断的为我祷告守望。Pak Gembala, Shalom semuanya. Terima kasih untuk waktu ini, untuk bersaksi. Saya bulan kemarin itu itu positif COVID dan saya sekarang sudah disembuhkan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doanya selama saya sakit. 感谢主，因为我是上个月被感染到新冠病毒，虽然现在得医治了。 但是我还是有一点小的症状，就是每一天从早上到晚上，我的头都很痛，痛到很让你抬不起头来，从头顶痛到筋部的很痛，每次一起来就觉得痛到不行，而且会想要呕吐。Dan aku bulan kemarin kan kena COVID, udah sembuh tapi masih ada sedikit masalah, yaitu mulai minggu kemarin itu kepala saya setiap pagi dari pagi sampai malam itu sakitnya sampai nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakkan dari ujung kepala, atas kepala sampai ke leher nggak bisa digerakkan karena digerakin jadi sakit banget. Dan setiap bangun itu pengen muntah, setiap bangun dan minum air putih pun muntah. 所以我就询问慧君有什么药比较好让我的头痛会好的，他就说有什么药，我就照着他的去买，然后喝了也没有好，也没有比较好。后来第3天我就在找他，我就说有没有比较强一点的药，吃了就会马上我的头痛就会不见了。他说。 有，但是你要答应我，再没有好你就要去找医生。我说好，我听你的。然后因为那一天aku juga cari Fujun hari ketiga, terus tanya obat apa yang bisa bikin kepalaku lebih enakan dikit. Ada obat ini dan aku pergi teman beli
Dan aku minum hari pertama, kedua tidak ada perubahan. Hari ketiga aku cari Fujun lagi. Saya bilang ada nggak lebih keras lagi yang bisa bikin ini sakit kepala langsung hilang. Nah, dia bilang ada. Tapi Cece harus janji kalau nggak sembuh harus cari dokter. Saya bilang oke, saya ikutin apa kata kamu. 所以那一天刚好我就记得那天是刚好礼拜六下午4点多。因为我有想说，我在等那个药来的后，我躺着睡觉，躺着休息。Dan aku sambil menunggu hari itu, aku ingat hari Sabtu dan itu jam 4 lewat. Dan aku pikir aku sambil nunggu obatnya datang, aku tiduran aja deh gitu. Dan aku tiba-tiba pikir gini, aku kalau tidur nanti wah rumah doa kelewat bagaimana gitu. Kan karena setiap Sabtu jam 5 kita ada rumah doa lewat Zoom ya. Dan aku mau tidur terus tiba-tiba ada suara bilang gini, udah kamu kan lagi sakit, nggak apa-apa tiduran aja, pendeta juga nggak nyariin lu, minggu depan aja kamu ikut. Dan aku nggak bisa, aku mau ikut rumah doa. Terus dia bilang, ya udah aku tiduran aja doanya. Terus suara itu bilang gini, kamu tiduran doa nanti kena orang samping nggak enak sama dia gitu. Nah, terus aku bilang, aku merasa aku harus ikut ini rumah doa. Aku punya suatu kerinduan yang sangat besar gitu. Dan 后来我就躺下来休息，我就一个感动，我不行躺，因为等一下就要祷告会了嘛。因为我们每个礼拜六5点就有一堂祷告会，5点到6点半文化一堂的。我就说不行，我躺下来睡着怎么办？那我等一下祷告会过去，我就没机会了。他就说，没关系，你现在有一种感动，那个声音，他就说，你现在不舒服，你躺下去休息好了，牧师也不会找你，同工也不会找你。可是我说不行，那我躺着祷告可以吧？那个声音就在跟我说，你躺着祷告会吵到那个旁边的人，这样很不好。那好，可是我说我很渴慕想要跟着祷告会，他说那我就说我躺着休息，躺着那个，他说不行，会吵到身边的人。那我就把我的平板就起来，把我的平板拿到另外一个房间去，我就那边开着跟着同工跟着牧师一起敬拜。Dan aku mau ngambil tab aku pindah ke kamar sebelah dan aku tetap menyembah bersama pendeta Pak Gembala dengan pengerja. Dan aku merasa sakit kepalaku, aku nggak mau tahu lagi, aku cuekin. Dan 我就不要记在想我的头痛，我就继续的敬拜。敬拜到一半。有一个声音感动我，你要尽心尽力来敬拜你的神。Dan aku pas menyembah, pas tengah jalan, tiba-tiba ada suara begini, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan aku langsung berlutut menyembah sambil menangis. 那我就趴下来，跪下来，我就直接跟敬拜，继续的敬拜，继续跟神要哭，我就说。主啊，我的头很痛，我真的痛到不行，我抬不起来。我说我真的很不行了。我说今天你要医治好我。Dan aku ngomong sama Yesus, Tuhan Yesus hari ini harus sembuhkan saya karena saya udah sakitnya udah nggak kuat, sudah nggak tahan, sudah beberapa hari dan ini saya percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkan saya. 后来就有一个声音感动我，耶稣就在你的面前，耶稣在你的面前，你快去抓住他的衣裳，他就一定会医治好你。Tiba-tiba ada suara gitu, Yesus ada di depan kamu, cepat kamu kamu pegang rumbai bajunya, kamu tarik, cepat kamu pasti disembuhkan. Dan aku tarik, aku menangis sama Yesus. Aku berkatakan, Yesus kamu kalau nggak menyembuhkan saya, Yesus nggak sembuhkan saya, nggak pulihkan saya tidak mau bangun, saya tidak mau lepaskan, saya mau pegangin terus. Dan itu ada suara bilang gini, nak kamu bangun, kamu sudah disembuhkan, kamu sudah pulih. Dan aku bangun terus ikut menyembah dan aku merasakan sukacita yang luar biasa hari itu. 然后我就趴下去，我就抓着耶稣的衣裳，我就感动我。他说耶稣就在前面，我就抓住他。我说耶稣，你今天没有医治好我，没有恢复我，我就不起来，一直抓着。我说我就抓着你不放，你一定要医治好我。我就在那边哭了，后来也有一个感动，就说你起来，耶稣医治好你，你已经的恢复的医治了。我就起来继续的敬拜，继续向神感恩。后来到现在，我一点痛都没有，已经超过2个礼拜，一点痛都没有，耶稣完全的恢复我。我们将荣耀感谢的归给我们的神。
Dan sampai hari ini sudah hampir 2 minggu, kepalaku tidak pernah sakit lagi. Sampai sekarang sehat, semua sehat dan tidak ada sakit-sakitan lagi. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan juga pasti akan menyembuhkan saudara. Dan di sini aku bersaksi bukan mengatakan bahwa COVID itu luar biasa seperti apa, tapi Tuhan Yesus kita yang luar biasa。在这里我不是说我们新冠病毒有多了不起，但是是我们的神很了不起，他是真的我们医治的，他是充满怜悯的神，他是一定会医治我们、医治大家的神。但是我们也真的尽心尽力的向他呼求。感谢主，不要害怕，不要惊慌，不要乱跑，没事不要乱出门，待在家里，听着我们政府的说不要乱出门，把口罩戴好，多多的敬拜，多多的感谢神，不要害怕，不要挂虑，因为神与我们同在。谢谢大家的时间，感谢主，将荣耀归给我们坐在宝座上的耶稣。阿们。哈利路亚！我们赞美主，哈利路亚，哈利路亚！所以大家要记住 ，broadcast 就是健康应该要有的，把它全部要做好。Jadi harus ingat untuk prokes, aturan kesehatan dari pemerintah harus dilaksanakan dengan baik dan taat. 阿门，阿门。剩下的神帮助我们。Ya, yang sisanya pertolongan Tuhan yang lebih banyak lagi untuk kita. Amin. 因为我们的神是很好的神。Karena Tuhan kita sangat baik. 来，我们预备我们的心来听神的话。Mari kita siapkan hati, berikut kita akan dengarkan firman Tuhan. 主，我爱你，你的怜悯永不改变，每一天，你的恩手扶持我。清晨当我张开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美，一生信实对我，一生信实对我顾念，一生良善带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，你的声音，你的声音，领我经过水火试炼，黑暗中如此亲近，我的灵是我的天赋，你是我的天赋，你是我良友，你生活在神的良善荣美，一生信实对我顾念，一生信实对我顾念，一生良善带我到永远，一生所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，一生信实对我顾念，一生信实对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱，我要歌唱神的良善荣美。
是美好的天父。 Tuhan, Engkau Bapa yang baik. 我们一生你都顾念我们， Di dalam seumur hidup kami, Engkau memperhatikan kami. 恩待我们， Engkau berbuat baik terhadap kami, 帮助我们， menolong kami, 医治我们， menyembuhkan kami, 扶持我们， dan menopang kami, 牵着我们的手。 menggenggam tangan kami. 主，我们感谢你， Kami bersyukur padamu Tuhan. 我们要一生活着歌唱你的名。 Kami mau seumur hidup kami bernyanyi nama Engkau. 歌唱你的良善，你的荣美。 Menyanyikan kebaikan, menyanyikan keindahan-Mu. 成为你的见证人， Dan menjadi saksi-saksi-Mu. 荣耀你的名。 Untuk memuliakan nama-Mu. 主，我们感谢你， Kami bersyukur ya Tuhan. 我们要听你的话， Kami akan mendengarkan firman-Mu. 安静我们的心， Tenangkan hati setiap kami. 我们的心， Dan 打开我们的灵耳， buka hati kami, buka telinga rohani kami, mata rohani kami. 来迎接你的话语。 Untuk menyambut firman-Mu. 祷告奉主耶稣基督得胜的名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Sesuai dengan penjelasan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu, artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya, yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk sorga. Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena
Karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula, tetapi karena kewajiban atau ada motivasi yang lain. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas, hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun
tahun 2013, Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin. Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia
memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK, atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian, kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mezbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud, tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mezbah, maka tulah sampar itu berhenti. Kalau
Kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mesbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun. Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21, maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu, karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Pada tahun 1918 sampai 1920 pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun 500 juta orang. COVID-19 1 tahun 3 bulan 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19 1 tahun 3 bulan 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir, atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an.
tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah. Angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana, entah kemana perginya. Wow. Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19 serta varian-varian yang lain yang tiba-tiba menghilang entah kemana karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh, supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kuriala basyara labakana marabala. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Aku melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kuranglah, terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali kepada kasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan.
mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan, tolong anak-anak-Mu, tolong mereka, kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia Tuhan, kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Engkau dibangkitkan kembali. Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau mendidik kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami berbuat tidak benar di hadapan-Mu. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing, mari berdoa. Masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing saat ini. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, ini saatnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, katakan. Ampuni saya. Ampuni saya. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun ya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua. Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Jangan diam. Oh, ralabasyarata namaya ralabarabara. Oh, ralabakanama. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, rabakanama ya ralabarabara. Oh, rabakanama ya ralabarabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari katakan bersama saya. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amen. Haleluya。 Haleluya.刚刚我们的尼哥牧师，我们的主任牧师说，我们要以信心，我们要相信而说出诗篇91。 Tadi gembala kita Pak Niko sudah mengatakan bahwa kita harus dengan iman dan percaya kita deklarasikan Mazmur 91. 所以现在我们把它做出来，好不好？ Jadi mari kita lakukan, amin. 一起来唱， Sama-sama 宣 kita 告 nyanyikan, 诗篇91。 deklarasikan. Mazmur 91. 主在至高，真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的。他必救你脱离那捕鸟人死的网罗和毒害的瘟疫。他以自己翎毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。
一起宣告，因我认识，因我认识，并知道他的名，他就是主耶稣，他要把我安置在高之处，我求告他，他就要应允我，在极难中，他要与我同在，在极难中，在极难中，他要与我同在，再次在极难中，在极难中，他要与我同在。神必搭救，是我珍贵，主相唱颂，奇妙救恩显明给我，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门。我请牧师来祷告。 Kita persilakan gembala kita untuk berdoa. 我们要为一些在软弱、疾病当中的弟兄姊妹祷告。 Biar kita semua bersatu hati, kita mendoakan saudara-saudari kita yang lemah tubuh dan dalam sakit. Tuhan, 把我们一些的弟兄姊妹交在你手中。 Tuhan, kami mau serahkan saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu. 求你来怜悯， Mari Tuhan dengan belas kasihan-Mu 你的怜悯降下， tercurah bagi mereka semua, tercurah bagi kami. 你的怜悯，你的怜悯，你的怜悯，你的怜悯 Kami mohon belas 降临 kasihan-Mu 在 ya 他们每个 Tuhan. 人身上。 Belas kasihan-Mu tercurah buat setiap anak-anak. Kita para takara pada karapashikara. Oh rapashikara pada belas kasihan-Mu ya Tuhan. 我们把金家交在你手中。 Kami serahkan Abang Kinca ke dalam tangan. 主啊，求你来怜悯他， Belas kasihan-Mu Tuhan bagi dia. 求你来医治他。 Sembuhkan dia. 我们也是把Ibu Sunarti, Tuhan, Ibu Sunarti juga. Carol, Santi, Carol, Asen, Santi. Amucin, Asen mamanya, William Wilson Wenli, 他的父亲， William Wilson Wenli dan papanya. David, Helen, Fifi, David, Helen, Vivi, Wihong, Ibu Ruth， Bapak Wihong dan Ibu 主啊， Ruth. 全部都是因为新冠病毒，主啊，求你来怜悯。求你的医治降下，降下，浇灌在他们每个人身上。我奉主耶稣基督的名，圣灵赐的大能，天父给的权柄，把新冠病毒从他们每个人，我们已经平民的身上出去，离开他们，离开他们的家人，奉耶稣基督的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintah virus COVID stop, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kasih-Mu jamah setiap anakmu satu persatu. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau, belur-belur-Mu semua anakmu sembuh. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur buat semua anak-anak yang telah Engkau sembuhkan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu kepada gembala untuk doa berkat. Mari kita tetap bersatu di dalam doa. Biar kita tetap fokus pada Tuhan. 牧师，你的麦克风跟你的镜头可以打开。我们要祝福祷告。来领受神的祝福。 Tetap arahkan hati dan pandangan kita pada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Biarlah kasih dari Bapa di sorga, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Roh Kudus tercurah memenuhi setiap kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita di awan-awan yang permai, membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin.